Lamun siro sakti, ojo mateni. Meskipun kamu sakti, meskipun kamu kuat, jangan suka menjatuhkan. Lamun siro banter, ojo disiki. Meskipun kamu cepat, jangan suka mendahului. Yang ketiga tadi, lamun siro pinter, ojo nginteri. Meskipun kamu pandai, jangan sok pintar. Ada yang mulai absurd, Ganjar oposisi tanpa pasukan. Bahwa kita tidak akan pernah mencintai Republik. Kita akan mengawal dengan caranya. Dan saya digelar pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini. Tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini. Dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Tidak perlu saling mencibir. Cara mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas. Apa itu? Jalur parlemen. Itulah cara yang paling bagus sehingga kita akan bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan sebuah kontrol. Pak, saya dapat kabar berita hari ini di berita. Dia mengatakan bahwa Pak Ganjar sudah menentukan akan menjadi oposisi, Pak. Ini Pak Ganjar menentukan oposisi ini sendirian atau bawa gerbong, Pak? Kita mesti sadar bahwa seperti Bambang Pacul, kader PDI Perjuangan itu ada organisasi. Betul. Sikap organisasi akan ditentukan nanti. Kata Pak Sekjen akan ditentukan dalam Rakernas 24 sampai 26 Mei. Itu sikap partai akan ditentukan di sana. Tapi kan Pak Ganjarnya oposisi. Loh, kalau Pak Ganjar mungkin itu pernyataan private masih, atau beliau dapat bocoran, saya nggak tahu. Masa beliau dapat bocoran Anda tidak? Jadi Mas Ganjar, Anda mau oposisi tanpa PDI ini. Apakah Anda mau oposisi mandiri? Oposisi tanpa kursi di parlemen itu kritikus atau sirkus, Pak? Aku bilang mau Mbak Puano, Mas Nana, lucu ya orang berpolitik sekarang ya. Jangan deh niruin. Lo kok kayak gitu ya? Lo kok kayak gitu ya? Apa yang dilakukan Ganjar saat ini adalah sebuah pembangkangan terhadap Megawati. Oh, kenapa bisa gitu? Karena Ya, belum karena ada. Ganjar adalah petugas partai. Sebagai petugas partai, dia tidak boleh melampaui kebijakan yang belum diputuskan oleh Ibu Megawati Iya, Soekarno ya itu Putri. masalahnya. Nah, Pak Jokowi saja, walaupun dia mendukung Prabowo, mengendorse Prabowo, kemudian Pak Gibran, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Tetap menghormati Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, sampai hari ini ya. Sampai hari ini dia tetap menghormati, bahkan mau ketemu. Nah, apa yang dilakukan Pak Ganjar? Tidak menghormati. Bahkan Pak Ganjar membangkang sebelum Rakernas. Iya. Dan kalau saya, inilah contoh petugas partai yang harus dipecat. Ini pembangkangan yang benar-benar membangkang Luar biasa nih. dari ADRT, Iya. Partai PDI Perjuangan. Ada yang mulai Kader-kader PDIP mengatakan bahwa pokoknya tanpa Jokowi pun Ganjar akan jalan. Itu jauh-jauh hari sebelum ada Gibran, sebelum ada MK, sebelum apa. Nah sekarang Pak Jokowi membuktikan, oke, nggak perlu ada saya, silakan jalan. Deklarasi Ganjar Mahfud aja ketika Pak Jokowi sedang di luar negeri kan? Sedang di luar negeri nggak butuh Jokowi. Nah artinya kan PDIP memang tidak butuh Jokowi. Tetapi ketika Jokowi mengambil sikap seperti yang ini berbeda, baru kan agak gampang juga nih. Nah makanya politik itu memang hitung-hitungan itu penting. Artinya kita jangan merasa bahwa kita pasti kuat, sementara kita nggak tahu kekuatan lawan kita seperti apa. PDIP ini bagusnya jadi oposisi, dia bagus. Tapi ketika dia menang dia nggak bagus. Karena ketika dia menang dia diam seperti kura-kura. Tapi ketika dia kalah baru dia menjadi betul-betul jadi wong cilik. Itu pendapat saya. Nasdem kritik PDIP ketika menang diam seperti kura-kura di saat kalah ribut. Joko Widodo
Perdana ataupun Presiden Indonesia datang Kuala Lumpur. Balik saja Jokowi ke Jakarta, Indonesia, dia berucap depan orang Indonesia seolah-olah balik berjaya bawa balik menang perang. Media Indonesia, Jakarta Post, Tempo, Gatra, TVRI dan semua media Indonesia sedang meraihkan kejayaan. Media Malaysia tak lapor saudara, dan saudara tak tahu benda ini. Kenapa? Jokowi telah berjaya menarik Anwar Ibrahim menandatangani perjanjian sempadan. Dia tarik Anwar Ibrahim, tanda tangan perjanjian sempadan. Saudara, rundingan konflik sempadan Malaysia-Indonesia ini telah berlangsung sekitar 18 tahun. Dokumen rundingan yang sama 18 tahun tak selesai. Saudara fikir Anwar Ibrahim masuk 6 bulan boleh selesai. Antara yang diraihkan oleh media Indonesia apa dia? Diraihkan di media Indonesia ialah perjanjian Selat Melaka. Saudara tahu tak perjanjian ni? Pegawai kerajaan sendiri cakap dengan Anwar Ibrahim, jangan tanda tangan. Anggota kabinet, menteri, kawan-kawan kita juga menteri ni, kita tanya, kau tahu tak perjanjian ni isinya apa? Saudara, menteri pun tak tahu perjanjian itu isinya apa. Yang tahu hanya Anwar Ibrahim yang tanda tangan. Ini soal maruah kedaulatan negara. Antara berdasarkan CNN Indonesia melaporkan, Indonesia telah menyelesaikan krisis di Ambalat. Ambalat ini di sempadan Tawau dan Sulawesi, Indonesia. Ambalat ini berdasarkan laporan Indonesia ada 9 kompartmen ataupun 9 telaga minyak yang besar yang bernilai 764 juta barrel, saudara, yang membawa kepada jumlah 1.9 trilion US dollar. Kita hilang, diserahkan oleh Anwar Ibrahim kepada Indonesia. Bukan 1 juta dolar, bukan 2 juta dolar, 1.9 trilion. Saya bagi tahu dekat semua orang, kalau Anwar Ibrahim berani nafi, berani saman, saya Cikgu Bat. Ada satu pengorbanan Pak Jokowi yang harus kita hargai. Masalah pemilu jadi lebih ringan dengan tidak ada isu hoax, dengan tidak ada isu cebong kampret, tidak ada isu sara, dengan hadirnya Mas Gibran. Dengan hadirnya Pak Jokowi yang dituduh sampai ibu negara kita dituduh. Jadi semua kejelekan-kejelekan, negatif-negatifnya aura itu diambil sama Pak Jokowi. Ini fokus sama saya aja, kamu serang saya saja. Bayangin kalau enggak Mas Gibran yang jadi terakumulasi. Jadi saya melihat ini pintar demi negara Pak Jokowi, martir. Jadi Mas Gibran itu kan menjadi menjadi sasaran tembak dari semua. Masalah mic aja dimasalahin, masalah bahasa Inggris jadi dimasalahin, kan gitu. Jadi buat saya, oh benar, ini artinya Pak Jokowi itu sudah kayak lilin yang sampai beliau itu demi menerangi itu, dia sampai menghabisi dirinya sendiri dan nama keluarga. Amazing loh. Tiang kan sebagai pejabat negara kan informasinya kan asal. Pak Jokowi pintar, Pak Jokowi cerdik, menunjukkan level kapasitas beliau sebagai politisi yang pintar memainkan strategi. Besar kemungkinan beliau tidak akan menunjukkan keberpihakan kepada capres-capres tertentu. Tetapi, kata Profesor Kuncoro Ningrat, kata Profesor Benedict Anderson, Japanese leadership style itu penuh dengan simbol. Pak Jokowi tidak perlu menyampaikan kalimat verbal, dukung ini. Cukup dengan kerlingan mata, kling. Cukup dengan senyuman. Lingkaran sel-sel kekuatan politik di sekitarnya bisa menerjemahkan kemana sebenarnya arah preferensi politik Pak Jokowi. Lebih kuat mana antara Jokowi dengan PDI Perjuangan?
kalau kita bicara pilihan pilpres, lebih kuat Jokowi. Proven sudah itu. Di Bali, di Jawa Tengah, di Indonesia Timur, itu variabel Pak Jokowi. Kemudian partai ya memang masih pemenang, tetapi angkanya turun. Gitu. Dan pada hari ini menurut gua sama sekali belum aman bahwa ketua DPR itu akan kembali di PD Perjuangan. Menurut gua belum aman. Sama sekali belum aman. Belum aman. Karena MD3 akan diotak-atik lagi pasti. Kita masih punya waktu 6 bulan ke depan kok. Menurut gua kalau PDI Perjuangan itu di dalam pemerintahan, kita bisa mengatakan bahwa ketua DPR akan PDI Perjuangan. Tetapi kalau PDI Perjuangan di luar, lain cerita bos. Bisa saja akan terjadi revisi Undang-Undang Susunan Kedudukan, Undang-Undang MD3. Tapi kita lihat udah Pak Erlangga dan eksponen Golkar lah ya yang paling mungkin untuk bisa menggantikan posisi Mbak Puan di ketua DPR itu udah berkomitmen bahwa enggak nih tetap kok kita itu kan akan ganti. Pembicaraan dengan asumsi bahwa komunikasi masih akan berlangsung kan. Tetapi kalau nanti komunikasinya buntu, ya menurut gua ceritanya bisa sangat berbeda. Yang kita omong ini bukan DPR sekarang loh, DPR yang akan datang. Yang belum dilantik bos. Ketum-ketumnya masih sama. Belum dilantik. Anda yakin?